Jadi Isra Mi'raj itu intinya Allah menurunkan komunikasi ampuh kepada Nabi dan untuk kita, yaitunya salat. Segala sesuatu problem tidak bisa diselesaikan dengan hiburan, tidak bisa dengan musik, tidak bisa dengan karaoke, hanya dengan berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Karena semuanya sumbernya dari beliau. Jadi Allah bisa menyelesaikan kemelut di hati kita. Itu inti salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasaman Katugu Galam, jalannya rancak basimpang duo. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, remaja nanlah menjawab salam. Insya Allah bersama-sama kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Surat Isra atau surat Bani Israel ayat 1. Ayat selanjutnya, sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negara tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu berkah dari penjuru langit dan bumi. Akan tetapi jika mereka mendustakan, tidak menepati janjinya, maka akan kami kembalikan hasil perbuatan kedurhakaan mereka itu kepada mereka. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Falah, Nagari Jamba, Kecamatan Pasaman. Ya, Pasaman, Pak. Kabupaten Pasaman Barat. Yang kita muliakan Bapak Bupati, Bapak Yulianto, yang telah bertahun-tahun berkenalan dengan saya semenjak Bapak Bupati Baharudin R sampai Bapak Bupati Sahiran yang ketika itu beliau wakilnya, dan periode sekarang dipercayakan amanah ini oleh Allah kepada beliau. Kita doakan beliau memimpin Pasaman Barat ini 5 tahun ke depan. Pertama, diberi oleh Allah kesehatan jasmani. Yang kedua, tidak kalah pentingnya kesehatan rohani. Banyak orang sehat badannya kini, tapi rohaninya sakit. 271 triliun korupsi. Badannya sehat tuh, tapi jiwanya sakit. Kita doakan yang sakit-sakit itu sehat kembali. Saya sangat terkesan beliau memberikan arahan tadi kepada kita. Tahun 70-an beliau ngaji di masjid ini. Saya sudah bekerja itu di PT Semen Padang. Pak Yulianto baru mengaji baca Quran. Apa yang berkesan bagi saya? Apa yang terjadi dari sekian puluh tahun yang lalu itu akan membuahkan hasil 40-50 tahun kemudian. Ya kan? Jadi yang beliau harapkan generasi emas kata pemerintah yang sekarang itu, jangan kita sia-siakan pendidikan anak kita di dunia ini, ya kan? Yang lebih sempurna agamanya, dan anak-anak kita yang sekarang ini kalau dunia belum kiamat 40-50 tahun yang akan datang inyo lenang jadi bupati di Pasaman Barat. Yo tu tak? Lain tak ada deh bu tu. Ya kan? Jadi pendidikan anak-anak ini jangan disia-siakan. Terutama apa? Memperdalam ilmu Al-Quran. Ya kan? Kalau anak kita mendalami ilmu Al-Quran, maaf, walaupun dia tidak dapat ijazah sekolah negeri, yang akan menggajinya Allah. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasan Ustaz mengecewakan itu? Saya ngaji ke Pantai Cermin, Kabupaten Solo. Di sini tidak ada pantai, tapi kecamatannya bernama Pantai Cermin. Perbatasan dengan Solo Selatan.
Ada anak kita di sana, Bapak Ibu, Bapak Bupati, karena hebatnya mendalami ilmu Al-Quran, dia dipakai jadi imam besar di Dubai. Bara gajinya, Pak. Mana kadang juga gaji bupati. Ini Bapak ini. Siapa yang menggajinya sebenarnya? Bukan pemerintah, tapi Allah. Ya kan? Generasi-generasi seperti inilah yang akan dipersiapkan oleh orang Jambak dan Pasaman Barat sekitarnya. Ya kan? Tidakkah bangga kita putra Indonesia yang kampungnya di bawah bukit di Surian, Solo, tapi jadi imam di Dubai. Bara kilo sawit tuh. Itu sebulan panen sawit apa? Bara sebulan juga. Nampak yang lawe lah sawitnya. Yang tidak fair, tidak perkebunan perusahaan pribadi-pribadi kan ada kan? Indah. Sawit ko nyo cilok lo dek ninja. Di Kuantan Singingi ninja namanya Pak Beti. Kenapa dia pakai sebo? Sawit orang nala taunggu ke di bawah ke ditimbang tu itu nanya cilok. Ya kan? Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ustadz kita yang kemarin Maulid Nabi, saya juga ngaji di masjid beliau. Sekarang beliau hadir di sini mewakili Bapak Kemenak. Mudah-mudahan sehat pula. Jangan dulu pangana orang Kemenak ko menerapkan syariat Syiah. Boleh kawin kontrak. Lain terdengar Pak gua tu. Ikan. Jadi kawin kontrak itu sementara saya itu pendapat orang Syiah. Tapi ditanya kayaknya, Pak, kalau anak apa ambo nikahi kontrak Pak? Anda tentu jawabnya dia, Pak. Jadi sebenarnya hati sanubari manusia tidak membenarkan yang salah, Pak. Kenapa dikerjakannya yang salah? Karena godaan hawa nafsu. Pak, apa nan duduk di siko ko kalah labih asli 50 kaya ko nan alun ko. Ya nan kemari lah nan sekolah. Nan merempek kemari ya. Lah labih 50 kan? Kini ada pitih apa 200 triliun untuk ada Pak. Kama kari balanjuan. Melaki awak mati Pak. Indah habis tu dok. Kalau pau awak makan tu umrah setiap minggu. Ya kan? Anda kami tidak. Jadi orang korupsi ko dangki sebenarnya. Pitih itu tidak pengguna dia tu. Ya kan? Jadi dia ungu-ungu itulah yang dikatakan oleh Allah orang celaka. Ya kan? Ada ayatnya, ada. Wailul likulli humazatil lumadzah. Celakalah orang yang mengupat dan mencerca. Yang kedua yang celaka itu apa? Alladzi jama'a malan wa'addadah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan harta nyuetong setiap hari. Harta tu. Kalau ada Pak nalacu itu, itulah calon celaka Pak. Ya kan? Menyimpan-nyimpan harta nak tentu gunanya. Ada ibu-ibu galangnya segadang pelat becak. Sehingga payuaralik badannya lah teleng tu. Ya kan? Untuk galang serupa itu. Sadang ambo nan galambo datuk merajo betungke ameh. Ndak ada ambo bau tungke tu. Sebab ambo tahu ameh maha kini. Beko nyorampuk di orang. Marah kerugian. Iya kan? Tapi itu galah saya tanya Pak. Itulah orang Minang. Tapi apa sebenarnya itu? Itu sindiran Pak Imam.
Kenapa diberi gelar Datuk Marajonan Batung Ke Ameh? Agar gala datuknya tujan disio-siokan. Karajuan daknya menolong anak kemana? Kemanakan kato-kato nan keluar di mulutnya penuh pelajaran dan hikmah. Itu mungkin yang dikatakan emas. Jadi mudah-mudahan nenek mama konsekuen mempertahankan budaya tanah pusaka negeri tercinta. Amin. Maka itu perlu dipersiapkan generasi pengganti kita. Nah, itulah dua cik dah. Sekarang kita singgung masalah musibah. Ya kan? Kalau di dalam Al-Quran kan memang disebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kamu itu akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Yang pertama wala nabluwannakum minal khauf. Khauf, takut. Yang ibu-ibu sekarang rumahnya masih di tepi sungai, di Talamau, di Talu, di Sinurui, tapi belum kena, tapi pasti khawatir kalau hari hujan yo. Iya kan? Atau mengko kecek orang awak kalau takut di lamun domba jan barumah di tepi pantai. Di Padang Pak Bupati itu batu busuk lubuk min turun, iya kan? Itu parah sekali. Sebenarnya ketika banjir dulu ada, tidak sebesar sekarang. Orang batu busuk tu lah disuruh pindah dari Pak Wali Kota. Dicarian sampai pindah. Inyo ndak namun. Katanya hujan batu di negari kami, hujan nameh di negari orang. Hujan ameh di negari orang, hujan batu di negari kami, biarlah kami di kampung kami George. Sekarang seluruh sawah mereka banyak petani itu batu gadang-gadang sagadang oto di dalam baka sawah lain. Ya kan? Jadi kalau ada bapak-bapak yang di tempat rawan dan ibu-ibu tinggal dan itu sudah dikaji oleh para ahli dan sudah disinjau oleh Pak Bupati dan pejabat-pejabat beliau, disuruh pindah saja. Kehendak sabananya bapak-bapak, musibah tu ada namanya ujian, ada namanya teguran, ada namanya azab. Kalau yang kena orang beriman itu ujian. Kalau pribadinya sendiri yang kena kemudian dia meninggal, matinya mati syahid kalau orang beriman. Tapi kalau yang tinggal, yang kena itu orang yang tidak menjalankan perintah Allah, itu namanya teguran. Kalau orang yang kafir yang kena, membelakangi peraturan Allah, itu namanya azab. Jadi karena kita mayoritas di Sumatera Barat ini, di Pasaman Barat ini, adalah orang-orang yang taat menganut agama, mudah-mudahan yang kena, yang hanyut, yang terdampak kalau beliau meninggal syahid hendaknya dan diampunkan oleh Allah dosanya, dimasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau ada pemilih apa-apa ibu-ibu nan kanai, ibu lain selamat, tentu awak rusuh jo. Bangun ko rusuh pak, termasuk ambo pak. Ambo kepanakan anak de adik sepupu, kedua-duanya dokter. Dia turun untuk pipis dekat jembatan Kembar 2 di Silayang. Nyo dari Baso dari kampung Ambo ke Padang. Dia laporkan kepada ibunya, kami turun bu dake jembatan Kembar karena abang tasasak pipis. Itu sekomunikasinya Pak Bupati. Sudah tu nyolah timbun. Nggak ada lagi telepon. Sampai 6 hari, sampai 7 hari. Akhirnya 21 hari baru ditemukan mayat. Ya kan? Itu non bagian kita.
Dan orang lain juga banyak begitu. Nah, bagaimana kita sabar? Ya kita tirulah sabar Nabi Ayub. Kalau ada apa nanti enggak disinurui nan kanai tapi jiwa selamat, sabarlah. Nabi Ayub sabarnya Nabi Ustaz. Nabi itu kan luar biasa. Ndak talok dewa meniru do. Indak malah. Kita tiru Pakis. Ibu-ibu di Pasaman Barat di Jambak ko ada ndak menggulai Pakis? Dengan apa? Kalau anak saya sering menggulainya dengan udang. Kalau ndak lokan. Jadi pakis itu adalah tanaman yang paling sabar. Bagaimana sabarnya? Tapi ini akan saya sampaikan dengan bahasa Minang. Iya kan? Adapun paku atau paki, termasuk suku bangsa Rumpui, indak saja di kampung awak, sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, sampai ke Nagari, Barcelona, tasabui namanya gulai paku. Lontong piaman namanya sinan. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam. Populer ketupek gulai paku. Ya kan? Lama rasanya, ya enggak Bu? Lama. Tapi kecek dokter paku kondak mengandung gizi. Senasib dengan nangka. Ya kan? Menganyang lai vitamin nindak. Ndak ada vitaminnya, ndak ada proteinnya. Tapi enak. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu kalau sudah ada saraf terjepit, kemudian rematik, asam urat, jangan dimakan gulai paku, tahan salero. Tidak bisa tengkak dia, atau bakaluak-kaluak. Paku tu kan bakaluak-kaluak ujungnya. Mula itu tulang wak dia. Tapi ada yang akan ditiru. Apa itu? Kesabarannya. Bu, kalau kacang panjang ditanam subur enggak? Subur. Tapi di mana? Di tanah hitam. Kacang kedele subur juga, kacang tanah subur juga, buncis subur juga, tapi di tanah hitam. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, di salik batu inyoi duit, di puncak karambi tumbuh subur. Lai kana muah di atas rumah bagonjong hijau. Paku kan tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyesu, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun dak dapat lalu. Deulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kana sabi, pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati, sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa, di parun nalun kabi. Antah ko urek nan kacabui, salagi rumpun dak binaso, nan paku bapantang mati. Inilah kesabaran yang akan kita tiru kalau dapat musibah. Musibah banyak apa? Lah sudah awak tertimbun sampai kini jambatan nalun nelo, bantuan belum sampai. Kalau diagam nan parah tu Pak di Palambayan, Malala, Balingka, alun ado sebahagian alun tibo bantuan. Nan Maluku ya tibana, iya kan? Kayu gadang anyui-anyui itu kecek sebahagian pejabat orangnya tidak disabuin itu dek banjir. Santiang na banjir tahun kini pandainya menggeragaji kayu.
Iya kan? Sehingga kayu itu pakai nomor. Ada perusahaan dan maulahnya. Acu itu Allah mempertontonkan kepada orang-orang yang pembohong. Iya kan? Ini bapak-bapak. Nah, jadi awak tetap sabar. Saya itu kawan. Iya kan? Jangan kita meratap-ratap. Namun siapa yang salah, siapa yang berbohong, siapa yang tidak jujur, tapi gerak terjadinya banjir ini adalah izin Allah. Izin Allah. Rupanya Allah itu sesuai jauh sawah. Kalau manusia itu beriman dan bertakwa dalam suatu kampung, akan kami bukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Coba bayangkan. Walakin kazzabu, jika mereka mendustakan atau menyalahi amanah, tidak betul janji dengan kenyataan, akan kami azab mereka sebahagian dari hasil usaha mereka yang pembohong itu. Bu, Pak, ambo aja apa mainge ulama kita pernah jadi presiden, mato beliau ndak mencalik. Saya mau lihat Pak Gus Dur. Ada orang bertanya kepada beliau, mudah-mudahan pemimpin awak di Sumatera Barat ndak ada serupa itu. Gus, iyo, bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini? Apa danga jale-jale di jalan lo? Biko salah sampai ke orang biko. Iya kan? Nah, kata Gus Dur, kalau orang Afrika yang namanya kini di parang orang di Afrika tuh, ya Sudan. Jadi orang Afrika itu kecek Gus Dur, sakete mengecek sakete karajo. Karena negarinya tandus, sari air, ya kan? Kalau orang India, jo Pakistan, ya kan, tu sakete karajo banyak mengecek. Karajo sakete mengecek banyak. Kalau Jepang, jo Korea, ya kan, sakete mengecek banyak karajo. Tunggu majunya. Kalau Amerika, jo Cino kecek Gus Dur, banyak mengecek banyak lo karajo. Dan ditanya di orang lain, kalau bangsa kita Indonesia kok bagus, ndak ada cik yang masuk itu. Lain nanyo kecian, lain nanyo kerajaan. Itu kebanyakan orang Indonesia kok. Ya kan? Kita pelihara lingkungan, nyo izinkan orang membabat hutan. Di Sumatera Barat gubernur awak nanti salahan. Siapa yang memberi izin itu? Itu pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ini bapak-bapak itu. Jadi generasi emas nanti skanda dari Pak Bupati tadi, jangan serupa itu lo nanti lagadang lain nanya kecian, lain nanya kerajaan. Takut di Gus Dur, Pak. Ini bapak-bapak itu. Lain tak ada Pak yang ngecek tu. Apa itu jo Pak Majayana, anak di kecian itu lo dia malan Jawa. Kau kecek karena hanya merokok jo bulu hidung awak merokok je tadi. Jadi musibah ini bagaimana pasal yang terjadi, kita tetap sabar. Kita doakan. Awak tak boleh lo menyumpah do Pak Bupati. Hancurkanlah orang-orang yang berkhianat ke negeri ini. Tak boleh. Sebab Nabi tidak mengizinkan doa seperti itu. Nabi dilempari, luka-luka ditimbun dengan tahi onta. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, yang engkau sampaikan emas. Mereka menyangka emas itu adalah tembaga. Mereka itu menyangka penyampaian engkau itu tidak benar. Sedangkan apa yang engkau bawa akan mengeluarkan mereka dari yang gelap kepada yang terang. Karena perlakuan mereka sangat kasar kepada engkau ya Rasulullah. Minta izinlah kepada Allah, saya hancurkan orang Taif ini. Malaikat menawarkan tu Pak.
Nah, kini kita bawa kawal. Apa sedang dizalimi de orang. Ya kan? Kemudian tiba malaikat Jibril ke rumah Pak. Pak, tolong izinkan ke Allah ambo hancurkan orang nan menzalimi engkau. Aku cepat menjawab, okey malaikat. Agak gisa seketik. Ya kan? Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Ambo yo minta tolong ke engkau malaikat Jibril. Di samping ambo ke ditolong Allah. Mengatu? Maminkan doa. Apa doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena mereka belum tahu ajaranku. Kalaulah tahunya nanti nyo taat kambo ya Allah. Jadi kalau ada nyolah jaleh sebab ada pemimpin awak ko nanta sase kita doanya menempuh jalan nan elok balik. Allah kalau indak jo tandanya Allah lah mematikan hatinya dan akan dia sendiri ndak ada sangkut pawiknya jawab dosa pemimpin yang berkhianat kepada negaranya. Kita tidak akan ikut memikulnya. Dia yang akan mempertanggungjawabkan di muka pengadilan Allah. Jadi dia kira itu nanti Pak, tidak kantua pengadilan namanya lain. Kantua keadilan. Di dunia ko dek tidak ada sabananan adil. Kama siapa pai namanya kantua pengadilan. Karena tidak ada yang benar-benar adil. Nah. Ada pemimpin mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dasar Pancasila. Sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam prakteknya kesetanan yang luar biasa. Nyokon ta'ala balik kemanusiaan yang adil dan beradab, kezaliman dan biadab. Iya kan? Alumni duit listrik cie jole hanya laporkan ke presiden 97% listrik lai duit dia cek. Tapi kita doakan ini ada petunjuk jadi Allah balik supaya parangnya namburu itu elok balik. Kita tidak boleh lo mendandam kayaknya. Sebab nang kemenangguan dosa inyo. Tidak ada dosa ini yang diwariskan. Siapa yang berbuat, itu yang akan menerima. Sianan menanam, inyonan kemenuai. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Kalau padi nan ditanam, pasti padi nan tumbuh. Tapi kalau ilalang ditanam, mungkin tumbuh padi. Jadi kawan-kawan dan menanam milalang ko ba atau Pak Allah lah mengecek dahulu di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 surah nomor 33 kecek Allah inna aratnal amanata ketika kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi ya kan maka langit dan bumi itu fa'abaina ndak muhnya dah talok di kami do ya Allah. Kemudian ditawarkan kepada manusia. Wahamalahal insan. Manusia itu menerima. Tapi hakiki Allah di belakang. Innahu kana zaluman jahuda. Karena manusia itu bodoh. Ya kan? Dan zalim. Kezaliman yang paling tinggi manusia itu apa? Mempersekutukan Allah. Kebodohan yang paling tinggi ya. Sekolahnya semakin tinggi, ya kan? Pendidikannya semakin banyak, titelnya panjang di muka jadi belakang, ya kan? Tapi dia masih mengerjakan yang buruk-buruk. Itu namanya jahula, sawana bodoh. Siapa ngecek? Allah, bukan saya. Padahal Nabi sudah mengatakan, apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini.
Aku tinggalkan untukmu manusia 2 pusaka. Kalau kita bicara pusaka di Minangkabau, Sumatera Barat, oh bukan entah bayang lewat tanah jo kabun. Kecik Nabi itu 2 pusaka itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu berpegang teguh dengan itu, kamu tidak akan tersesat. Ya kan? Jadi kepada para pemimpin saja dari wali jorong sampai wali nagari, sampai camat, sampai bupati. Kalau ada kebijakan yang kita ragui untuk menerapkan, ya kan, kita tanya halal dan haramnya dahulu kepada ulama. Bamangko Nabi menyuruh serupa itu, sinfani min ummati. Ada 2 golongan dari umatku. Iza salaha salahan nasu jami'a. Kalau baik yang 2 golongan itu akan baik seluruh manusia. Wa idza fasada fasadan nasu jami'a. Kalau rusak yang 2 itu rusak pula seluruh manusia. Siapa itu? Al ulama wal umara. Iya kan? Jadi nan ulama masalah halal haram jangan ditanyakan ke pejabat. Sedangkan pejabat ko nan dari sekolah yeyen, sekolahnya lain tak batu aja. Ini bapak. Iya kan? Orang nak menolongnya je kelipian. Itu Pak. Ini para. Ya kan? Jadi kaum muslimin bertanyalah umara kepada ulama. Tidak akan tersesat itu. Ulamanya nama lo jan ulama nantak berpendirian. Ada ulama ko dia pangkai Pak, hanya nak pandai ngicik lah. Atau sama je kelalawanya. Ya kan? Kalau lari nak jo manci, kalau tabang nak jo buruang, itulah kelalawa. Akhirnya stres, nyo tunggian kepalanya ke bawah. Diorang kateh kepala dia ke bawah. Karena apa? Karena tak punya pendirian. Nah, sudah tu lah selesai itu sabar dengan musik. Kini masuk seketik ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu intinya kira-kira Pak. Nabi menjemput alat komunikasi yang ampuh antara hamba dengan Allah, yaitunya salat. Banyak Pak Bupati, pejabat-pejabat nan tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu. Tak tumbuh panganannya dalam suatu urusan memimpin negari. Batanyonya kau ulama, Pak Bupati jagolah malam. Pak Gubernur jagolah malam. Salat tahajud, minta ke Allah. Akhirnya setelah dia berkomunikasi dengan Allah melalui salat tahajud itu, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang boleh, nak pacar bini dapat. Akhirnya diberi oleh Allah. Karena apa? Karena yang tidak pernah kurang itu adalah Allah. Ada enggak cash flow Allah pernah kosong? Enggak ada. Cash flow Allah itu berlimpah. Jadi Bapak kalau ada panganawak tak tumbuh, amalkan yang dijemput Nabi kata langit, namanya salat. Istimewa salat tu Pak. Kalau zakat nyobawa sedek melekat ke bawah, puasa nyobawa sedek melekat ke bawah, haji nyobawa sedek melekat ke bawah, salat enggak. Nabi nan diundang kata. Karena dia rukun Islam tiang agama, komunikasi manusia dengan Allah. Bu, ibu nan datang malam kini ko jawe tanyo ambo jujur deh. Lai terang deh bu. Lai. Ada ndak suami ibu nan tak salat? Lai salat sadonya. Alhamdulillah. Jam berutuh. Sabok pernah ditanyonyo dek jamaah ketika tuan bawa di pesantren lo, diundanglah mengaji
ke kampung kami Buya Datuk tanpa lawan. Kata jamaah Buya, kalau istri salat, suami ndak ba'a tu Buya, itu istri ba suami wawau kecil Buya. Lai tahu wawau? Lai sampai sinan sana. Kalau istri ndak salat, suami lai, itu suami babini wawau. Kalau keduanya ndak salatnya lalu di alga spring bed, itu duo iku wawau lalu di atas spring bed. Bambang kau kasa tu mana contohnya tu Pak Ustaz. Semuanya itu ada dalilnya. Bu, laitakana de Bu Presiden Clinton, Presiden mana? Amerika. Bininya siapa namanya? Hillary Clinton. Ya kan? Jadi nanti ditiru di orang awak, orang-orang kapi itu apa? Orang awak kan acok lo kini di belakang namanya nama suami. Bertanya kau ulama, nama di belakang nama awak tu siapa? Nama ayah awak. Ambo nama ambo Ristawardi. Siapa di belakangnya? Jarmias. Istri ambo Rukmini, nama di belakangnya siapa? Nama ayahnya Sarifuddin. Ndak boleh Rukmini Ristawardi, nya ndak anak ambo. Akhirnya biasa saya dah meniru orang kapi itu. Ya kan? Nama laki di nama di belakang nama. Ibu ubah lagi. Lain tak dengar ibu tu. Jangan nama laki jo, kalau nama laki ibu di belakang ndak boleh ibu hubungan biologis je. Karena nama laki itu bukan nama ayah. Ini banyak nengka kita peloan Pak. Orang Islam lah terbiasa saya menyebut hari Minggu. Minggu tu siapa? Nama pendeta. Jadi hari Minggu hari agama kami. Maka baliklah ke ajaran Islam. Hari pertama itu bukan Minggu. Apa kata Islam? Ahad. Hari yang pertama. Hari yang kedua Isnin. Hari yang ketiga Thulatha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyelesaikan kemelut dalam pikiran kita, sesak dalam dada kita, hanya hubungan komunikasi dengan Allah yang disebut salat. Barangkali awak membaca ihdinas siratal mustaqim dalam 5 waktu salat. Berapa kali kita baca itu? Kalau orang tak salat, ada tak dia baca itu? Itu maka banyak bapak-bapak orang kayu bunuh diri Pak. Coba Pak ikuti kaum muslimin berita-berita Pak. Kekayaannya sampai ratus miliar, tapi dia minum racun. Apakah kekayaan menyenangkan hati? Tidak. Laisal ghina an kasratil mal. Tiadalah kebanyakan harta itu yang menjadikan kita senang. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ku ibu-ibu nan pelalok menengah kaji gua pasti hatinya senang. Tak ada problem dalam hidupnya gitu. Jadi mudah matonya lalu. Jadi Isra Mi'raj itu intinya Allah menurunkan komunikasi ampuh kepada Nabi dan untuk kita, yaitunya salat. Segala sesuatu problem tidak bisa diselesaikan dengan hiburan, tidak bisa dengan musik, tidak bisa dengan karaoke, hanya dengan berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Karena semuanya sumbernya dari beliau. Jadi Allah bisa menyelesaikan kemelut di hati kita. Itu inti salat. Nah,
Kini masuk awak lai tadi di bisik lo de anak ambo ko buya samo jumu saji. Apa tahu sih ya? Nurul Iman. Ada penggalangan dana untuk kawan kita, sahabat kita, dun sanak kita nan kanai musibah. Li setuju? Jawab lai amu ibu ngebantu. Apa lai amu? Jangan niang saya bersuara lah. Seketik seorang. Caranya pak dua sekali jalan. Pertama infak untuk operasional kesejahteraan masjid, ya kan? Yang kedua infak untuk saudara kita nang kanai musibah. Namanya nak sedekah tu pak. Kalau bersedekah lajak tadi ya pak dah macam ni. Aduh galak. Jadi siapa galak tu sedekah. Nama ngecen sia Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Di kalau ndak ada pitih pak galak sebab banyak. Ya. Tapi kalau infak, tu jangan kalau jalan kotak infak tu biko jangan galak situ kotak tu. Ndak isinya. Jadi begitu kotak tu lalu di hadapan ibu-ibu bapak-bapak isi. Untuk siapa? Untuk saudara kita yang kena musibah. Iya kan? Sekarang kita selamat, tapi mungkin kita tidak meminta ya. Walaupun kita tidak tinggal dekat sungai, tidak tinggal tapi pantai, bisa tidak awak kalau dikandai di Allah musibah? Bisa. Serupa di Palu berapa tahun lalu, berjalan saya. Cik kecamatan hilang tu Pak Bupati. Berjalan sebetul tu karam tak bersuara negara itu lah. Bisa begitu. Ya kan? Karena yang berkuasa Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sediong kata infak tu. Kata yang lain. Ya kan? Mudah-mudahan dapat juga bantuan untuk saudara kita. Silakan Bapak Ibu. Ba'a mangkonyo keceknya de Pak Pengurus ka Ustad nan mengaji, tolong kanan ka jamaah minta infak. Tapi itu, ambo jawab ikut dia. Manusia kok tak banyak jumlahnya Pak Bupati nan masak buah durian. Durian kalau masak pak tangga setampuknya tu jatuh. Di manusia masalah pitih kok sama jo buah manggih. Ya kan? Manggih itu tak nampak buahnya pak karena ditutui dek daunnya. Sama masak manggih tak bisa jatuh seorang. Dijuluak. Tu mengko di kecen ka Ustaz. Jadi ambo menjuluak namanya kok. Asyana pitih lah jangan galak yo. Kalau ada buah manggih jatuh pak, itu sabalah tinggal nama jatuhan tupai. Jadi kalau ada buah manggih sobok dapat di bawah pohonnya, itu seperti dari makan tupai. Itulah kami menganang-anangkan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak Allah akan membalasi infak dan sedekah kita untuk sahabat-sahabat kita yang terdampak musibah. Semoga rezeki bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berusaha dilipat gandakan oleh Allah. Yang pegawai mudah-mudahan dinaikkan gaji dek Pak Prabowo. Nan bakabun sawit babuah sawitnya tu tio ari menjual tio ari nama manggaleh banyak orang babalanjo ke kadainya nama nampai kalawi banyak ikan dapet dinyo ya kan nama manggaleh bareh banyak orang membeli bareh kenyo nan membeli cindu laku cindunya nan menggali cindu nan menggali gorengan laku gorengannya
Karena apa? Karena infak tidak saja bapak-bapak, ibu-ibu, pahala yang diberikan oleh Allah, juga Allah melipat gandakan rezeki yang diinfakkan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ambo doakan seluruh dunsana ambo nan hadir malam kini masuk sarugo sadonya. Amin. Terima kasih bapak dan ibu yang telah aman dan tenteram mendengarkan tausiah-tausiah kita. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, bermanfaat pula bagi kita semuanya. Saya doakan sekali lagi Pak Yulianto dan seluruh orang yang membantu beliau memajukan, mensejahterakan Pasaman Barat ini, sehat rohani dan sehat jasmani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.